Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Memandang Farel. Nah, kali ini kita akan mengamati proses pembuatan batu bata. Cari apa saja materialnya yang dibutuhkan untuk membuat batu bata. Istilah batu bata itu ialah bahan utama yang diperlukan untuk membangun sebuah bangunan seperti rumah dan gedung. Bahan utama batu bata ialah tanah liat. Pasti kawan penasaran kan kenapa tanah liat sebagai bahan utama pembuatan batu bata? Semua itu akan dibahas ada dalam video ini. Nah, pasti kawan penasaran kan? Lanjut, alangkah baiknya kawan memiliki tombol like dan tombol subscribe. Kalau ada kritik atau saran mohon di komen, ada komentar di bawah ya, jangan dipendam nanti sakit hati. Nanti panjang lebar, mari kita ke slide berikutnya. Kawan-kawan, setelah kami sampai ke rumah produksi batu bata, terlebih dahulu kami minta izin kepada salah satu tenaga kerja pada memproduksi batu bata tersebut. Tersebut disayangkan dikarenakan salah satu tenaga kerja tersebut tidak mengetahui kali tentang sistem proses pembuatan batu bata tersebut. Setelah diberikan izin, kami pun mulai menyusurin tempat memproduksi batu bata tersebut. Tidak lama kemudian kami berjumpa pada salah satu tenaga kerja tersebut memberitahukan sedikit cara kerja sistem rumah produksi tersebut. Tanah ya, kalau campur lain. Sebagian catat. Tanah gitu. Datang dari pengangkutan truk masuk ke lapangan, masuk juga mesin cetak. Nah, dari penjelasan tersebut, apakah kawan-kawan dapat memahami proses membuat batu bata? Jika belum ada, marilah kita akan terjun untuk menelusurin, memperdalamin proses pembuatan batu bata di Visi Kiran Jaya. Sebelum melanjutkan proses berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo kawan-kawan, kenalkan nama saya Muhammad Daniel Farel dengan NIM 5241004. Nah, di sini ingin menunjukkan proses pembuatan batu bata dari tahap pembakaran sampai tahap terakhir yaitu penjemuran. Mari kita simak video berikut ini. Yap kawan-kawan, inilah bahan utama dari proses pembuatan batu bata, yaitu ada beberapa jenis tanah, salah satunya ada tanah liat. Dari beberapa tanah tersebut akan dikumpulkan atau disatukan dalam satu tempat atau satu wadah. Kawan-kawan, setelah tanah-tanah tersebut dikumpulkan Dan akan dituangkan di suatu lubang. Kita remukan sana dapat sebuah lubang. Lubang tersebut telah menyambung ke mesin pencetakannya. Setelah masuk ke mesin pencetakannya, marilah kita melihat proses pemotongannya. Oke kawan-kawan, kita sekarang berada di proses pemotongan batu batanya. Dan marilah kawan-kawan, mari kita menyimpulkan cara pemotongan batu bata yang baik dan benar yang dilakukan oleh mereka. Baik kawan-kawan, dapat disimpulkan cara pemotongannya itu cuma menarik tuasan ke belakang, dan batu bata yang gagal akan diproses pencetakan ulang, akan dicetak ulang dalam mesin tersebut. Cetakan harus ditaburin bubuk pemukiman supaya permukaan batu bata tersebut terasa kasar ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan,
setelah kita menyaksikan proses penyetakan batu batanya. Kemudian batu bata yang setelah dipemotongan itu akan dilewatin proses berikutnya, yaitu proses penjemuran tanpa panjang lebar. Marilah kita melanjutkan proses berikutnya. Nah kawan-kawan, sekarang kita berada di proses penjemuran. Proses penjemuran batu bata yang baik ialah batu bata yang dilakukan dengan cara menempatkan batu bata pada lapangan yang langsung terkena sinar matahari. Setelah melewati proses pencetakan, batu bata tersebut akan diletakkan di lapangan terbuka. Tahapan pengeringan batu bata yang bertujuan agar batu bata cepat mengering dan kadar airnya bertahap menghilang. Proses pengeringan batu bata yang baik dilakukan secara bertahap agar tidak terkena panas dan sinar matahari secara langsung. Dikarenakan panas sinar matahari yang terlalu menyengat akan mengakibatkan retakan pada batu bata. Yang dibutuhkan untuk proses penjemuran ini tergantung pada faktor cuaca. Jika cuaca mendukung, proses penjemuran dapat memakan waktu yang singkat sekitar 2 hari. Kriteria batu bata yang baik dari perubahan fisik dan struktur padat batu pada batu bata. Waktu yang dibutuhkan untuk proses penjemuran tergantung pada cuaca. Jika cuaca mendukung, proses penjemuran dapat memakan waktu sekitar 2 hari. Jika musim hujan, proses penjemuran dapat memakan waktu sekitar hampir seminggu. Itu kan kawan. Batu bata FVC Kiram Jaya mempunyai panjang 8,2 cm dan ketebalannya ialah 9,5 cm. Baik kawan-kawan, setelah melewati proses jemuran, kita akan melanjutkan ke proses pembakarannya. Nah kawan-kawan, sekarang kita berada di proses pembakarannya. Nah ini adalah bahan-bahan utama dari proses pembakarannya, ialah ada limbah sawit yang membantu selama proses pembakaran batu bata. Dan selain limbah sawit, dan ada juga kayu bakar yang bertujuan membantu jalannya proses pembakaran. Langkah dalam proses pembakaran batu bata adalah: pertama, susunlah batu bata secara bertingkat menyerupai terowongan yang bertujuan agar panas menyebar dengan baik. Ya, batu bata matang dengan sempurnanya. Proses pembakaran batu bata ini membutuhkan waktu sekitar 4-5 hari. Kenapa membutuhkan waktu 4-5 hari? Supaya batu bata yang berkualitas baik akan berwarna kemerahan. Sedangkan batu bata yang kurang bagus akan berwarna kehitaman. Kawan-kawan, setelah selesai dari proses pembakaran, marilah kita akan melanjutkan proses berikutnya. Nah, kawan-kawan, kita sekarang berada di proses terakhir, yaitu proses hasilnya. Kriteria batu bata yang bagus seperti memiliki warna merah yang merata. Warna merah tersebut dihasilkan dari tanah liat. Dan selanjutnya bentuknya datar dan tidak ada retakan di bagian sudut-sudutnya. Oke kawan-kawan, kita telah melewati proses demi proses pembuatan batu bata, mulai dari tahap pencampuran bahan baku hingga menghasilkan campuran batu bata maupun tahap pencetakan. Kemudian tahap pengeringan dan tahap terakhir yaitu tahap pembakaran. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil batu bata yang bagus ya kawan-kawan, yang memiliki tekstur dan bentuk yang standar ya kawan-kawan. Kawan-kawan, saya Muhammad Daniel Rafael dari Pondok Pendidikan Militer Bangunan. Terima kasih telah nonton video dokumentasi saya. Apabila terdapat salah kata atau perkataan yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Daniel, saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.